Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Rong Pulska SMP Negeri 20. Bagaimana kabar kalian hari ini? Cukup sehat ya? Saya berharap kalian semuanya sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat, jaga diri, jaga lingkungan, jaga keluarga. Dengan cara pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Pada pembelajaran hari ini, Ibu Yuli akan menerangkan tentang bagaimana cara menceritakan kembali cerita fantasi. Juga struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Menceritakan kembali merupakan kegiatan merangkum atau meringkas cerita yang sudah didengar atau dibaca dengan menggunakan bahasamu sendiri, baik secara lisan ataupun tertulis. Untuk menceritakan kembali, kalian perlu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam cerita tersebut. Anak-anak, untuk penceritaan kembali, perhatikan langkah-langkah berikut. Ke-1, baca keseluruhan cerita fantasi. Hal itu bertujuan agar dapat memahami isi cerita yang berkaitan dengan pencarian makna yang terdapat dalam cerita tersebut. Kedua, mencatat pokok-pokok cerita yang penting, seperti tokoh, watak, latar, amanat, dan alur cerita yang telah kita pelajari. Ketiga, ceritakan kembali cerita fantasi tersebut dengan menggunakan kalimat sendiri. Mulailah dengan bagian pembuka, lalu inti, dan penutup secara urut. Selanjutnya, marilah kita menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Menelaah berarti mempelajari, mengkaji, memeriksa, menyelidiki. Dalam hal ini yang ditelaah adalah struktur cerita fantasi dan kebahasaan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi terdiri dari A. Orientasi dengan ciri isi, pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik awal. Ada B. Komplikasi dengan ciri isi, berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul konflik atau masalah, hingga konflik itu memuncak. Sedangkan pada C. Resolusi, ciri isi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Pada resolusi, bagian terakhir merupakan kesimpulan dan penutup cerita, disebut ending. Cerita dapat berakhir happy ending, bahagia, atau berakhir sad ending, menyedihkan. Perhatikan contoh pada buku paket halaman 60-66. Menelaah struktur cerita fantasi. Berikutnya tentang materi kebahasaan dalam cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi terdiri dari A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, Erza, Doni. B. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. C.
menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. D. Kata sambung, penanda urutan waktu. Contoh, setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan seterusnya. E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contoh, tiba-tiba, tanpa diduga. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Demikianlah anak-anak materi pembahasan pada hari ini. Berikutnya saya berikan tugas mandiri. Kerjakan paket pada halaman 67. 1. Buatlah telaah struktur teks cerita fantasi dengan melengkapi paparan yang tertulis. Yang kedua, telitilah ciri penggunaan bahasa pada cerita fantasi tersebut, baik pada bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Sekian ya anak-anak. Terima kasih kalian telah memperhatikan materi dan penjelasan pada pembelajaran saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.